Kalau gue bareng gue Lita. Gue. Ya udah aku. Bareng aku Lita. Gue Reza. Aku dong, harus tadi gue ngomong gue nggak boleh. Iyalah. Nah, ngomong-ngomong tentang kuis, masih terus dibuka. Hadiahnya apaan? Mungkin kalau belum lihat hadiahnya belum tertarik. Biasanya buat anak-anak kosan nih. Anak-anak kosan harusnya ikut nih. Nih tuh ya. Lumayan banget. Wih, langsung licin. Langsung licin, orang nggak panas. Tuh, ya kan? Apalagi ini bukan cuma buat itu anak doang. Kosan nih biasanya dong yang pada ngekos ikutan kuisnya tinggal follow Twitternya Entry Channel. Itu apaan? Emang itu buat anak kosan juga? Ini apa yuk namanya? Itu bukan setrika, masa setrika bawahnya bolong? Oh, ini buat itu, uap, setrika uap. Apa ya? Ayo, itu mixer. Mixer mau buat audio kali. Susah. Mixer buat bikin kue. Oh, yang itu yang ada pernya, pernya dua. Gitu. Nah, kita mau langsung buat taruh sini aja nih. Langsung manggil tamunya nih. Boleh. Ini Ibu. Bu Rima. Sini, Bu. Hai. Selamat datang. Ibu silakan. Oh, iya. Nah. Kan sendirian nih gue. Baru ya duduk di situ ya? Tadinya kan belum pernah kan? Enak loh ternyata sih. Enak ya? Mas Bagus tuh pantesan betah banget di sini. Nah, ini ada Bu Rima. Bu Rima ini adalah lurah dari Malakasari. Malakasari itu kebetulan gue tiap hari lewat situ tuh, daerah situ. Rumah gue kalau ke kantor. Di daerah Durensawit ya, Bu? Di daerah Durensawit tepatnya, Jakarta Timur. Gue setiap hari lewat situ tuh kalau berangkat ke kantor. Memang sih kalau ngelihat situ itu tuh rapi, bersih gitu. Terus petugas kebersihannya tuh pasti kerja. Nggak pernah gue lihat mereka lagi duduk-duduk gitu. Pasti ada aja ini gitu loh yang dikerjain. Berkat tangan dinginnya Bu Rima dong. Iya tuh Bu ya. Kan? Iya, Bu. Gimana sih Bu? Maksudnya kok bisa mereka kerja semua? Iya, kok bisa mereka kerja semua? Maksudnya. Dibayar, ya kerja lah ya Bu. Maksud gue kan stigmanya tuh identik dengan pasti kerjanya kalau ada mau rame-rame doang, kalau wali kota mau dateng gitu. Atau ada Bu Lurah doang nih baru pada kerja. Gitu. Tapi ini enggak, waktu itu saya lewat situ juga, pulang beneran rumah gua kan daerah sana juga kan. Kalau pulang lewat sana tuh pasti wah Bu Lurahnya nggak ada aja mereka kerja gitu. Karena saya suka berhenti merhatiin, mana nih ada lurahnya? Nggak ada ternyata. Tapi mereka kerja rapi, bersih banget. Pemerhati lingkungan ya. Mereka kerja, lurahnya nggak kerja lagi. Lurahnya kerja dong, masa nggak kerja? Itu kan pasti gara-gara lurah dong mereka. Nah itu gimana tuh Bu? Iya, jadi ini kan karena ada visi gubernur tuh untuk Jakarta Baru. Jakarta itu mintanya tuh Pak Gubernur tuh tertata rapi. Visi ke depannya tertata rapi, modern gitu kan. Berorientasi pada pelayanan publik. Lalu ada kebijakan baru namanya petugas PPSU. Apa ya? Penanganan prasarana dan sarana umum. Itu baru diminta gubernur untuk bantu lurahnya menjaga lingkungannya. Jadi sampai ada kata-kata gubernur, saya nggak mau lihat puntung rokok. Kalau ada puntung rokok di jalan, saya pecat lurahnya. Bener itu. Itu jangan sampai ada puntung rokok di jalanan. Iya. Di asbak boleh. Di asbak boleh. Jadi kalau di jalan nggak boleh. Bahkan kalau kita sendiri nih pegawai Pemda DKI ketahuan merokok dengan berbaju seragam PDH, itu langsung kena sanksi hukuman disiplin. Oh gitu. Jadi di lingkungan kantor pun tidak boleh ada yang merokok, kecuali tempat-tempat yang memang disediakan untuk merokok. Oh gitu. Iya. Di itu kantin pun gitu juga di kantin itu disediakan untuk merokok. Oh, itu boleh. Iya, di luar dari situ nggak diizinkan. Oh, gitu. Bahkan sampai puntung rokok itu tidak boleh, nggak berkenan gubernur untuk lihat itu. Gimana bisa mewujudkan visi itu? Jakarta tuh emang benar-benar tertata dan bersih. Ya, dan adanya PPSU ya memang tugas mereka menjaga lingkungan tetap bersih, sarana dan prasarana bisa digunakan oleh masyarakat umum. Nah itu kalau dari ibunya sendiri, itu jatuhnya jadi kayak gimana ya? Maksudnya mengordinasikan itu ke seluruh bawahan. Maksudnya kan kita juga kerja gitu. Kadang-kadang ya udahlah ntar aja santai-santai dulu atau gimana. Nah itu mengordinasikan itunya loh Bu, menurunkan perintah dari gubernur sampai ke bawah sampai ke PPSU-nya itu gimana? Iya, jadi
Pembagian tugasnya itu ada kepala seksi prasarana itu sebagai koordinator. Jadi dia yang pagi-pagi tuh mulai catat nih apa nih yang kurang, saluran yang mana yang kotor. Itu yang akan jadi catatan khusus harian apa yang mau dikerjakan. Jadi kalau saya nggak ada, kepala seksi kebersihan prasarana dan sarana itu yang memberikan arahan. Dan PPSU ini juga dikelompokkan lagi, dibagi beberapa kelompok, ada mandor-mandornya lagi. Jadi nanti mandornya lagi yang memberikan arahan, nih di breakdown lagi sama mereka, ini harusnya kita begini, caranya begini, aturnya siapa-siapa dulu, seperti itu sih. Karena jumlahnya banyak, jadi pembagian tugasnya pun maksimal. Emang jumlahnya berapa banyak sih? Beda-beda untuk per kelurahan, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduknya. Oh gitu, tergantung luas wilayah. Untuk Malakasari sendiri 46 orang. Banyak. Luasnya Iya, Malakasari berapa meter persegi? Luasnya 112 hektar. Hektar, Bu, meter persegi. 112. Per meternya berapa sekarang, Bu? Iya. Iya juga sih. Kayak itu. jual tanah. Soalnya enak lingkungannya emang di daerah situ gitu. Asri ya? Asri. Nih mungkin teman-teman yang di rumah yang lagi nonton mau ngeliat juga kayak gimana sih kerjanya PPSU. Bu Lurah juga gimana sih kerjaannya? Kita lihat deh. Mana? Halo, saya Rima Dahlia. Selamat datang di Kelurahan Malakasari. Kelurahan Malakasari yang terletak di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur merupakan salah satu kelurahan yang konsisten untuk menjaga lingkungan. Kelurahan ini memiliki petugas penanganan prasarana sarana umum atau yang biasa dikenal dengan PPSU yang siap untuk membantu warga mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 nomor 169 dengan adanya PPSU bahwa setiap keluhan masyarakat yang terjadi contohnya seperti ini, ada penopingan pohon salah satunya, pengaduan dari masyarakat melalui sistem GLU khususnya di Kelurahan Malakasari langsung ditindaklanjuti. Selain melayani keluhan masyarakat, petugas PPSU juga melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan seperti membersihkan rumput dan mengumpulkan sampah. Selain kami melakukan kegiatan penanganan prasarana dan sarana umum di wilayah, kami juga memiliki fasilitas serta program-program pendukung kebersihan di masyarakat. Fasilitas kebersihan yang ada di Kelurahan Malakasari salah satunya adalah Bank Sampah RW 02, Bank Sampah Asri, Bank Sampah RW 03, Bank Sampah Delima Mandiri, serta Balai Kompos RW 09 Kelurahan Malakasari yang saat ini pun mulai berkembang menjadi urban farming serta Taman Herbal Bejo. Fasilitas kebersihan yang dimiliki oleh Kelurahan Malakasari terdiri dari balai kompos yang bertujuan untuk mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Lalu ada taman herbal yang sudah memiliki koleksi sebanyak 119 jenis tanaman herbal dan pertanian kota yang ditumbuhi segala macam sayur mayur. Sedangkan untuk program kebersihan, Kelurahan Malakasari memiliki bank sampah yang dikelola oleh warga. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan berbagai macam sampah yang berasal dari rumah untuk memaksimalkan partisipasi warga agar lebih peduli terhadap lingkungan dan menambah nilai ekonomis dari sampah. Ayo pilah sampah di rumah kita masing-masing. Jangan lupa nabung di bank sampah terdekat. Nah, balik lagi nih. Buset, uban kelihatan banget kayaknya. Iya, itu tadi udah ngeliat kan teman-teman di rumah sama di studio juga. Kayak apa sih kebersihannya di Malakasari. Tapi kalau begitu warga di sana tergantung dong, maksudnya kebersihannya itu ya karena ada petugas PPSU. Oh, enggak lah. Justru yang pengen gubernur inginkan itu masyarakat jadi lebih memiliki gaya hidup yang baru, lifestyle. Jadi PPSU memang hanya untuk membantu lurah, tugasnya untuk membantu kinerja lurah.
Lalu gimana caranya masyarakat ikut berpartisipasi dalam hal itu? Ikut sama-sama membantu lurah, juga sama dengan membantu gubernur kan? Gimana caranya? Ini PPSU tugasnya penanganan sarana dan prasarana. Nah masyarakat tugasnya ya memilah sampah lah di rumah. Jadi nggak terlalu berat bebannya kerja PPSU karena masyarakatnya sudah mulai memilah sampahnya sendiri Harus dari gitu. masyarakatnya juga ya Bu, dari rumah Harus. juga gitu ya. Iya harus. Jadi intinya permasalahan sampah yang ada di DKI ini ya harusnya diawali dari rumah tangga masing-masing. Iya benar. Di rumah tuh harus ada minimal Dua kantong ya, plastik, dua kantong sampah. plastik yang bersih dan yang basah. Iya harusnya. Nah tapi kalau di keluarga di Malakasari sendiri udah melaksanakan itu gitu, maksudnya udah sadar dengan kebersihan itu apa gimana Bu? Kalau saya lihat kan soalnya memang lingkungannya tuh bersih gitu. Jadi alhamdulillah ya awalnya saya sampai bertugas di Malakasari itu saya ingat ada bank sampah sudah ada, tapi bukanya itu jam 9 pagi sampai jam 12 siang udah bubar, nggak ada lagi yang nyetor. Tapi makin kemari makin berubah. Jam 4 sore masih ada yang nyetor. Nasabah masih datang. Masih datang terus akhirnya ditutup jam 4 nggak boleh ada nasabah karena petugas bank sampah itu harus milah, harus ngerapihin lagi sampah-sampah itu kan. Sampai maghrib itu nggak kelar. Dan bukanya hanya 1 minggu 2 kali. Itu pun dubu kita harusnya buka setiap hari gitu karena nggak kelar sehari ini, harus nunggu hari berikutnya atau hari bukanya lagi kapan. Juga dipisah-pisahin buat Jadi dibawa ke pengepul. bisa dilihat jadi masyarakat makin ternyata milah sampah dapat uang gitu. Bisa bayar sekolah, bisa beli sembako Iya. dari sampah. Tunggu 3 bulan aja. Kalau kita rutin ya bisa diambil uangnya lumayan untuk bayar sekolah anak. Benar-benar. Kalau nggak salah di bank sampah di Malakasari kan juga sering jadi percontohan ya Bu ya? Iya. Udah banyak juga nih dapat Sudah jadi penghargaan. sentra edukasi. Bahkan orang Jepang itu sampai nanya kok bisa sampah jadi uang. Karena dia punya salah satu kotanya itu kota sampah, jadi tempat buang sampah di satu kota itu. Dia belajar dari situ gimana caranya sampah bisa jadi uang. Sekarang udah bisa dilihat restoran, katanya ada restoran di Jepang yang bawahnya itu sampah tapi nggak bau karena sampahnya sudah dipilah. Yang penting dipilah aja. Iya. Karena kalau sudah dipilah nggak akan bau. Orang Jepang aja belajarnya di Malakasari. Iya, orang Jepang belajar Luar di kita. biasa Ibu. Bahkan saya dengar Bank Sampah Malang itu dulunya belajar di Malakasari loh. Oh gitu? Iya. Sebenarnya lebih dulu dari Kita dari 2008 sudah mulai merintis. Oh gitu. Keren juga. Untung ada Ibu ya kan, jadi kita Kita nggak salah informasi. justru malah taunya dari Malakasari. Oke. Nah, mungkin bisa buat pelajaran juga nih buat teman-teman di rumah gitu yang nonton. Sebenarnya kalau ada sampah bertebaran apa segala macam nggak usah nyalahin pemerintahnya dulu. Ya lu lihat aja dari diri lu sendiri buang sampah udah di tempat yang bener apa belum? Udah milah sampah apa belm yang gitu-gitu ya, Bu. Untung rokok jangan di jalan raya tuh. Ingat. Pecat nanti lurahnya. Di asbak nggak apa-apa, tapi asbaknya di jalan raya. Yang penting di asbak, Bu. Yang penting jangan di jalanan rayanya. Jadi kalau di ruangan kita ada asbak nggak boleh. Di ruangan. Di ruangan lurah ada asbak nggak boleh. nggak boleh. Ya ini apa dia kelas up banget ini di sini. Heh, Kebiasaan. No fans. Dari tadi. pengen banget masuk iya. kali ya. Ya udah, jangan lupa follow Twitternya Ini. Entry Kacau nih. @n3channel. Instagramnya juga udah ada, sama kalau ada yang nontonnya via YouTube j.mp/n3channel. Itu bisa ngobrol langsung sama kita di sini. Terus kuisnya juga masih dibuka. Setelah Iya, commercial break akan kita umumin pemenangnya. Ayo cepetan di follow Twitternya. Aduh, Akika. Oke, jangan kemana-mana. Ya, jungkir. Kita bakal ngobrol lagi sama Bu Lurah Rima di sini. Ada apaan lagi sih di Malakasari sehingga Fans banget. ngehit. Iya lah, ajak masuk. Kita balik lagi ya. Pergi.